Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang begini hebat bencana dan musibah, ujian Allah yang kita hadapi, yang pada saat ini kita tahu semua, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan lebih dari 200 negara mendapatkan ujian apa yang disebut dengan virus COVID-19. Namun mari sama-sama kita renungkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200, yaitu ayat yang terakhir. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Secara ringkas di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Isbiru, sabarlah kalian wahai hamba-hambaku. Wasabiru, dan saling mengedepankan kesabaranlah kalian. Jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan ego masing-masing dalam menghadapi berbagai macam persoalan ini. Warabitu, bersinergilah kalian, bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan. Tapi juga jangan lupa wattaqullah, senantiasalah engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Apa kabar gembira yang Allah berikan? La'allakum tuflihun, kata Allah. Kalau ulama-ulama tafsir mengatakan kalau lafaz la'alla diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, pencipta alam semesta ini, ulama mengatakan lafaz la'alla itu artinya adalah litahaqquq atau litawaqquq, yaitu satu kepastian, garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? La'allakum tuflihun, yakinlah kalian, kata Allah, pasti kalian akan menjadi hamba-hambaku yang mendapatkan kesuksesan, kemenangan, keluar dari berbagai macam persoalan. Kapan? Ya ketika kapanpun, ketika engkau mau melaksanakan apa yang aku inginkan ini. Dan bahkan sampai kapanpun, sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia, insya Allah, Allah menggaransi dan menjamin al-falah, keuntungan, kesuksesan, keluar dari berbagai macam cobaan dan berbagai macam kesusahan. Insya Allah kita akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Apa solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluar dari berbagai macam persoalan ini? Jelas, satu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Artinya iman harus menjadi landasan hidup, iman yang harus betul-betul mengontrol segala aspek kehidupan kita, dan iman yang kita jadikan sebagai acuan apapun yang kita lakukan. Kalau kita sebagai kepala, misalnya kepala rumah tangga, iman yang menjadi landasan dalam kita membina rumah tangga. Kalau kita seorang politisi, iman yang kita jadikan landasan kita berpolitik. Kalau kita berbisnis, berdagang, iman yang menjadi landasan bisnis dan perdagangan kita. Kalau kita menjadi aparat dan penegak hukum, iman yang harus menjadi landasan ketika kita ingin menjadikan apa yang disebut dengan hukum sebagai panglima tersebut, atau sebagai pemimpin, maka iman yang harus kita jadikan landasan dalam kita menjalankan kepemimpinan kita. Kemudian baru Allah katakan, isbiru, sabarlah engkau. Artinya apa? Setelah iman kita jadikan landasan dan dasar dalam segala aspek kehidupan kita, pun kita harus sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, ujian hidup yang kita hadapi penuh dengan kesabaran itu ada berbagai macam. Satu, kesabaran ketika kita sedang bahagia, banyak nikmat yang Allah berikan. Orang banyak menganggap yang namanya nikmat kesenangan hidup itu bukan ujian. Padahal
kesenangan hidup, nikmat yang berlimpah, juga itu adalah ujian hidup bagi kita, apakah kita mampu bersyukur atau tidak atas ujian kesenangan tersebut. Banyak orang ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan, mulailah lupa diri, mulailah sombong angkuh, dan merasa dia hanya saja yang paling berkuasa, hanya dia saja yang merasa paling pintar dan paling hebat. Orang dianggapnya tidak ada apa-apanya. Ini namanya dia tidak lulus ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan. Kemudian ujian hidup yang selanjutnya adalah kesusahan, berbagai macam penderitaan hidup. Ini juga ujian hidup. Sesusah apapun, menderita bagaimanapun, kita tetap tabah dan sabar. Iman jadi landasan hidup kita, sehingga kesusahan itu tidak membuat dan tidak menjadikan kita berputus asa, apalagi menggadaikan harga diri, agama, dan iman kita hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup. Namun kata Imam Ghazali, justru banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, justru ketika itu dia ingat kepada Allah. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan kesenangan, sudah banyak yang lupa diri, banyak yang angkuh, yang sombong, bahkan menganggap dia akan hidup untuk selamanya. Sabar yang ketiga adalah sabar kita ketika menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW. Dan sabar yang keempat adalah sabar ketika kita menghadapi berbagai macam bujuk rayu iblis dan setan. Artinya adalah bagaimanapun iming-iming yang dinyatakan oleh iblis dan setan untuk menggoda kita terjerumus ke lembah dosa dan maksiat, kita mampu sabar dan tabah menghadapinya, tidak sampai kita jatuh ke dalam rayuan iblis dan setan tadi. Inilah kunci yang kedua, sabar sesusah apapun kita, sabar ketika kita senang, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar ketika kita menghadapi ujian iblis dan setan. Kemudian setelah itu wasabiru, saling mengedepankan kesabaranlah kalian. Lafaz sabiru di sini ala wazni fa'ala yufa'ilu mufa'alatan dalam bahasa Arab, dalam ilmu shorof, ilmu morfologi, ala wazni mufa'alah artinya adalah bukan satu arah, tapi sabiru, dua arah, saling mengedepankan kepala dingin, saling mengedepankan kesabaran dalam menghadapi persoalan. Kita tidak boleh menghadapi persoalan ini dengan kita mengedepankan emosi kita, ego kita. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengedepankan kepala dingin dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Apalagi kita tahu sekarang yang susah bukan hanya diri kita, banyak hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini dalam keadaan kalau tidak pandai menghadapinya penuh dengan ketabahan dan kesabaran, justru yang akan timbul adalah persoalan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat akan menimpa. Maka yuk kita hadapi persoalan ini dengan saling kita mengedepankan kesabaran di antara kita, bukan ego, bukan emosi, dan bukan kita hadapi dengan kemarahan. Kemudian selanjutnya warabitu, kata Allah. Bersatu padulah kalian, bersinergilah kalian, jangan jalan sendiri-sendiri. Mari kita lihat persoalan di masyarakat sekarang banyak sekali, yuk mari sama-sama. Yang punya ilmu, mari kita bersinergi dengan ilmu kita, kita selesaikan persoalan ini dengan ilmu, kepandaian, keintelektualan, kecerdasan yang ada pada kita. Jangan hanya pandai mencari kesalahan orang. Yang punya kelebihan rezeki dan harta yang diberikan oleh Allah, mari sama-sama kita tunjukkan rasa empati kita terhadap penderitaan orang lain. Mari kita bersaling tolong-menolong dalam memberikan sedikit banyak solusi dan jalan keluar atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menderita pada saat ini. Apalagi kita lihat sekarang akibat krisis apa yang disebut dengan ujian hidup, yaitu virus COVID-19 ini. Mari sama-sama, kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita bersatu padu. Bil ittihadi quwwatun wa bit tafarruqi du'fun. Dengan kita bersinergi, bersatu padu, insya Allah dengan segala kekuatan yang kita miliki, kita hadapi persoalan ini bersama-sama. Insya Allah di situ kita punya kekuatan, punya power yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Tapi kalau kita bercerai-berai, jalan sendiri-sendiri, rasanya sulit kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka
Misalnya kita lihat tim medis berusaha dengan segala tenaga yang dimiliki mereka terdepan dalam menghadapi bahaya COVID ini, bahkan bukan hanya mereka, bahkan mereka sampai mengorbankan jiwa raga mereka. Banyak yang mati, banyak yang meninggal dunia karena virus ini di antara para tim medis dan tenaga-tenaga yang lain. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dilakukan mereka menjadi ibadah dan menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah, dan mereka syuhada semua di hadapan Allah. Yang masih ada kita berikan kekuatan, kita berikan doa dan dukungan kepada mereka untuk kita mentaati, untuk kita betul-betul menjalankan disiplin seperti apa yang sudah dijelaskan, yang sudah banyak diberitahu kepada kita. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kemudian wattaqullah, jangan lupa untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang utuh, takwa dalam arti yang sebenarnya. Secara bahasa kata takwa, asal kata waqa yaqi wiqayatan, kalau kita lihat dari ukur kata, akar katanya. Takwa artinya adalah menjaga, memelihara, mengantisipasi dan memprotek segala apapun anugerah dan segala apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita jaga. Jangan sampai kita manfaatkan dan kita gunakan segala potensi yang Allah berikan itu di jalan dosa, maksiat, dan kemungkaran. Allah berikan kepada kita kecerdasan otak. Kecerdasan otak kita ini kita jaga, jangan sampai kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Allah berikan kepada kita tangan. Yuk sama-sama dengan tangan kita ini kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Itu artinya bertakwa kepada Allah. Jangan sampai tangan ini kita gunakan untuk melakukan dosa, maksiat, dan kezaliman, apalagi menzalimi orang lain. Allah berikan kepada kita kaki, yuk kita jadikan kaki kita ini sebagai sarana untuk kita bertakwa kepada Allah. Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, Allah berikan kepada kita, dipercayakan kita jabatan, menjadi kita seorang pemimpin atau apapun. Mari sama-sama amanah yang Allah berikan ini, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, betul-betul kita manfaatkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, artinya menari di atas penderitaan orang lain. Nah, mudah-mudahan kalau ini yang kita lakukan, iman jadi landasan hidup kita, sabar dalam kondisi apapun kita. Yuk kita kedepankan kepala dingin dalam menyelesaikan persoalan ini, bukan ego dan bukan kemarahan. Kemudian kita bersinergi, bersatu padu, bukan saling menfitnah, bukan saling mencari kekurangan. Sebab kalau kita saling mencari kekurangan, pasti yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yuk, kekurangan yang ada pada kita tutupi dengan kelebihan yang ada pada teman dan saudara kita. Kekurangan yang ada pada saudara kita tutupi dengan kelebihan yang ada pada diri kita, tanpa pamrih lillahi ta'ala. Kemudian kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Yakinlah, Allah katakan la'alakum tuflihun, pasti kalian akan sukses dan akan berhasil, dan pasti kalian akan keluar dari berbagai macam persoalan yang dihadapi. Dan mudah-mudahan dengan 5 langkah yang Allah katakan dalam ayat ini, kita betul-betul keluar dari krisis ini, dari ujian hidup ini. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, yang penuh dengan keberkahan, kita minta kepada Allah, bangun di tengah malam dengan sujud, mohon kepada Allah agar segera virus COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, bukan hanya di negeri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hidup dalam keadaan kondusif dan dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tenang, dan bisa beribadah dan bisa kita melakukan segala perbuatan seperti biasanya. Mudah-mudahan apa yang kita berbagi dalam waktu yang ringkas ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yakinlah Allah selalu bersama kita. Dan mudah-mudahan ridha, rahmat, dan keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.